Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sika Putri Tania. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 Gelombang 2 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu kampanye, praktik baik, dan penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau yang kita sering sebut dengan ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD secara bahasa berarti zona perkembangan proksimal atau disingkat dengan ZPP. Sedangkan secara terminologi, ZPD diartikan sebagai jarak antara kemampuan anak untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya dalam memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan anak. Dari definisi secara terminologi, dikenal dua zona utama dalam ZPD, yaitu zona perkembangan aktual dengan zona perkembangan potensial. Zona perkembangan aktual merupakan tingkat keahlian yang dimiliki oleh seorang anak ketika belajar secara mandiri. Sedangkan untuk zona perkembangan potensial merupakan tingkat keahlian yang dimiliki seorang anak ketika belajar dengan diberi bantuan oleh orang yang lebih kompeten. Menurut Suwardipa, penjelasan dari ZPD dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, peserta didik berada pada perkembangan aktual pada saat belajar secara mandiri. Kemudian, terdapat perkembangan potensial yang diharapkan oleh guru. Peserta didik yang masih belum mencapai tingkat perkembangan potensialnya akan sulit mencapai tingkat potensial yang diharapkan oleh guru. Untuk mencapai tingkat perkembangan potensialnya, perlu adanya bimbingan atau dukungan secara bertahap, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri. Letak dari ZPD berada pada antara zona tingkat aktual dan potensial. Bantuan secara bertahap pada ZPD tersebut yang dinamakan scaffolding. Dari gambaran tersebut yang telah dijelaskan oleh Suwardipa, dapat kita tarik bahwa scaffolding merupakan strategi pemberian dukungan atau panduan bertahap yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan atau pengetahuan hingga mereka mampu menyelesaikannya dengan sendiri atau secara mandiri. Mari kita simak penerapan di SMK 1 Gondang yuk! Penerapan scaffolding mengambil elemen penyiapan bibit dengan topik pembahasan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif fase F. 1. Guru memberikan pertanyaan pemandu atau memberikan arahan ketika peserta didik mengalami kesulitan. Misalnya saat memotong batang dengan ukuran yang salah. Scaffolding yang diberikan oleh guru adalah membantu peserta didik dengan memberikan petunjuk secara verbal atau menunjukkan secara langsung pada kesalahan yang perlu diperbaiki. 2. Guru menjelaskan teori dengan cara menggambarkan atau mencontohkan secara kontekstual, seperti mendemonstrasikan cara melakukan pengambilan mata tunas pada tanaman. Scaffolding yang dilakukan oleh guru adalah memberikan penjelasan mendetail sambil melakukan tindakan secara perlahan, sehingga peserta didik dapat mengamati dengan jelas. 3. Guru mengawasi dari kejauhan dan hanya memberikan intervensi jika diperlukan. Hal ini dilakukan jika pembelajaran dilakukan secara kelompok. Scaffolding yang dilakukan adalah menggunakan teknik peer scaffolding, berupa tutor teman sebaya dengan mendorong peserta didik yang lebih mahir membantu teman yang mengalami kesulitan. 4. Setelah peserta didik memahami materi pembelajaran, guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Scaffolding yang diberikan yaitu memberikan penguatan atas keberhasilan peserta didik, serta memberikan saran untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian,
Pendekatan scaffolding pada peserta didik tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan secara teknis, tetapi juga keterampilan kerja dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang pertanian, seperti pemahaman konseptual, penguasaan keterampilan praktis, pengembangan kemandirian, dan kemampuan kolaborasi. Demikian pembahasan kita dalam video ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan inspirasi dan referensi dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Mari kita terus berkolaborasi dan saling berbagi praktik baik demi meningkatkan kualitas pendidikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.